Minggir, biar saya yang menerjemahkan. Suara seorang gadis berseragam petugas kebersihan memenuhi aula pertemuan yang mewah itu. Beliau alergi. Butuh EpiPen sekarang. Suaranya terdengar fasih dalam bahasa Arab. 10 menit sebelumnya, seorang pimpinan dana investasi negara dari Timur Tengah tiba-tiba mencengkeram lehernya dan ambruk. Peristiwa itu terjadi tepat di depan mata Baskara Widjojo, Direktur Utama Grup Cakrawala. Padahal, negosiasi bernilai triliunan rupiah akan dimulai 10 menit lagi, tetapi penerjemah utama mereka tidak ada di tempat. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan dan harus dirawat di rumah sakit, sementara penggantinya belum juga ditemukan. Aula pertemuan itu dilanda kepanikan. Para ajudan dari delegasi Timur Tengah berteriak-teriak, tetapi tak seorang pun mengerti apa yang mereka katakan. Staf grup Cakrawala tampak kebingungan. Tim medis sudah dipanggil, tetapi mereka bahkan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Di koridor, seorang gadis yang sedang mendorong troli kebersihan mendengar keributan itu. Ia memahami dengan jelas setiap kata yang diteriakkan para ajudan itu, alergi, sesak napas, wajah bengkak. Gadis itu tidak lagi ragu-ragu. Seorang petugas keamanan mencoba menghalanginya, tetapi gadis itu menerobos masuk. Di tengah aula pertemuan yang disaksikan ratusan mata, gadis itu memberi instruksi dalam bahasa Arab kepada para ajudan. Ia menerjemahkan dan memimpin situasi darurat itu dengan sempurna. Napas sang pimpinan dana investasi pun kembali normal. Krisis telah berlalu. Seluruh ruangan menghela napas lega dalam keheningan. Sang direktur utama menatap gadis berseragam petugas kebersihan itu, wajahnya terasa tidak asing. Siapakah sebenarnya identitas gadis ini? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menyukai dan memberikan komentar dari kota mana Anda membaca cerita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Anda semua. Baiklah. Mari kita mulai cerita hari ini. Penerjemah kita di mana sekarang? Pintu ruang direktur utama terbuka, dan suara Baskara Widjojo menggema hingga ke koridor. Suaranya rendah, tetapi tajam. Maaf, Pak. Beliau tidak bisa datang. Terjadi kecelakaan lalu lintas. Cari orang lain. Sekarang juga. Sekretarisnya hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Mereka berada di lantai teratas Hotel Bimasena, di jantung kawasan SCBD Jakarta. Lampu-lampu kristal menerangi seluruh koridor, dan lantai marmer memantulkan kilaunya. Pintu aula pertemuan VIP di ujung koridor tertutup rapat. Di dalam sanalah, masa depan grup Cakrawala akan ditentukan. Ini adalah negosiasi final dengan dana investasi negara dari Timur Tengah, sebuah proyek investasi energi senilai triliunan rupiah yang telah disiapkan selama lebih dari setahun. Baskara Widjojo menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapannya. Ia butuh waktu 50 tahun untuk mencapai posisi ini. Dimulai dari sebuah perusahaan dagang kecil, ia membangun grup Cakrawala yang kini membawahi berbagai anak perusahaan di bidang konstruksi, energi, dan logistik dengan lebih dari 3.000 karyawan. Namun, di saat paling krusial ini, mereka tidak punya penerjemah. Pagi itu pukul 9, penerjemah khusus mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Meskipun tidak parah, ia harus dirawat di rumah sakit. 3 orang pengganti telah dipanggil dengan tergesa-gesa, dan ketiganya gagal. Penerjemah pertama tidak memahami etiket. Ini adalah negosiasi dengan pimpinan dana investasi negara dari Timur Tengah. Adat istiadat keagamaan, cara menyapa, urutan percakapan semuanya sangat penting. Namun, penerjemah pertama hanya terbiasa dengan terjemahan bisnis biasa. Ia salah menyebut gelar saat uji coba. Baskara langsung menyuruhnya keluar. Penerjemah kedua tidak menguasai istilah teknis. Ini adalah proposal investasi energi. Istilah seperti LNG, kredit karbon, portofolio energi terbarukan, terus-menerus muncul. Penerjemah kedua berhenti di tengah jalan, tak sanggup melanjutkan. Wajah Baskara mengeras. Penerjemah ketiga gugup bukan main. Ia tergagap di depan direktur utama, tangannya gemetar. 30 detik setelah uji coba dimulai, ia menyerah. Kini, hanya tersisa 10 menit sebelum pertemuan dimulai. Bimo Nugroho, Kepala Divisi Strategi,
masuk ke ruang direktur. Ia tetap tenang, setelan jasnya rapi tanpa celah, pindasinya berkilau tertimpa cahaya. Ia adalah orang kepercayaan Bhaskara, telah bekerja bersama selama 15 tahun dalam berbagai proyek penting, mulai dari perencanaan strategis, bisnis luar negeri, hingga penarikan investasi. Bimo berdiri di samping Bhaskara. Setelah hening sejenak, ia angkat bicara. Ia mengusulkan untuk mengulur waktu, memulai dengan perkenalan singkat dan menunda pembahasan utama hingga sore hari. Ia menyarankan untuk jujur mengenai ketiadaan penerjemah dan meminta pengertian. Bhaskara menatap Bimo, tidak ada pilihan lain. Ia mengangguk. Bimo menunduk hormat lalu keluar. Saat memandangi punggungnya, Bhaskara merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan mata Bimo tidak seperti biasanya. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah perhitungan. Bhaskara menyadarinya. 50 tahun memimpin perusahaan telah mengajarinya cara membaca orang. Namun, saat ini ia tak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, di koridor belakang hotel, Anindya Putri sedang mendorong troli kebersihannya. Di atasnya ada handuk, cairan pembersih, dan kantong sampah. Ia menuju ujung koridor dan mulai membersihkan jendela kaca. Tangannya bergerak ritmis, sebuah gerakan yang sudah sangat ia kenal. Anindya adalah pekerja paruh waktu. Sudah 3 bulan ia bekerja di tim kebersihan hotel, dari pukul 6 pagi hingga 2 siang, dengan upah Rp100.000 per jam. Dalam sebulan, ia bisa mengumpulkan sekitar 2,4 juta rupiah. Anindya menabung untuk biaya kuliah. Ia lulus SMA setahun yang lalu. Ia diterima di universitas, tetapi tidak punya uang untuk mendaftar ulang. Ia mencoba mencari pinjaman mahasiswa, tetapi butuh penjamin. Anindya tidak punya siapa-siapa. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya pergi entah kemana. Sejak SMA, Anindya hidup sendiri di sebuah kamar kos sempit. Tidak ada kerabat, tidak ada wali. Maka, ia bekerja. Pagi hari membersihkan hotel, sore hari menjaga kasir di minimarket, dan malam hari menjadi guru les online. Ia bekerja 12 jam sehari. Dalam setahun, ia berharap uang kuliahnya akan terkumpul. Saat Anindya sedang mengelap jendela, ia mendengar suara-suara. Bahasa asing. Terdengar mendesak. Ia menghentikan pekerjaannya dan menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah aula pertemuan VIP. Anindya meninggalkan trolinya dan mendekat perlahan, lalu berhenti di tikungan. Pintu masuk aula terlihat. Beberapa staf grup Cakrawala berdiri di sana bersama beberapa pria berbusana khas Timur Tengah. Mereka tampak berbicara, tetapi tidak saling mengerti. Anindya memahami bahasa asing itu. Bahasa Arab. Ia bisa berbahasa Arab. Ia mempelajarinya secara otodidak saat SMA. Ia memang berbakat dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Kenapa ia mempelajarinya? Sejak kecil, ia tumbuh dengan menonton siaran televisi asing. Di rumahnya tidak ada TV kabel, jadi ia hanya bisa menonton saluran internasional dari siaran publik. Mendengar tanpa teks terjemahan membuatnya terbiasa. Ia meminjam buku tata bahasa dari perpustakaan dan mengikuti kursus online gratis. Begitulah kemampuannya terasa, meskipun belum pernah ia gunakan. Pekerjaannya sebagai petugas kebersihan hotel tidak pernah membutuhkan kemampuan berbahasa asing. Para tamu bahkan tidak pernah memandangnya. Petugas kebersihan adalah sosok yang tak terlihat. Anindya mendengar percakapan mereka. Staf grup Cakrawala tampak frustrasi, mencoba berkomunikasi dengan isyarat, tetapi sia-sia. Delegasi Timur Tengah mulai menunjukkan raut tidak senang. Mereka menanyakan kapan pertemuan akan dimulai. Anindya ragu. Haruskah ia ikut campur? Ia hanya seorang petugas kebersihan paruh waktu. Ia tidak punya hak untuk masuk ke aula VIP. Namun, ia tahu mereka sangat membutuhkan penerjemah saat itu juga. Anindya mundur selangkah dan kembali ke trolinya, melanjutkan pekerjaannya. Tangannya bergerak, tetapi pikirannya berkecamuk. Bisakah aku maju? Apa mereka akan menerimaku? Aku yang hanya berseragam petugas kebersihan? Anindya melihat pantulan dirinya di jendela. Seragam usang, rambut diikat seadanya, wajah tanpa riasan, dan tangan yang memegang kain lap.
Ia tidak bisa membayangkan dirinya masuk ke aula pertemuan dengan penampilan seperti itu. Tiba-tiba, terdengar suara lagi. Kali ini lebih keras. Langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa memenuhi koridor. Anindya menoleh. Sesuatu sedang terjadi di dekat aula pertemuan. Ia meletakkan kain lapnya dan berjalan ke arah sana, kali ini tanpa ragu. Langkahnya semakin cepat. Instingnya mengatakan bahwa seseorang butuh bantuan. Pintu masuk aula pertemuan ricuh, orang-orang berkerumun. Dari dalam terdengar suara seperti jeritan, teriakan dalam bahasa asing. Staf grup Cakrawala bergegas masuk. Anindya mendekat dan mengintip ke dalam. Salah satu anggota delegasi Timur Tengah ambruk dari kursinya. Ia mencengkeram lehernya, napasnya tersengal-sengal, wajahnya memerah. Orang-orang di sekelilingnya panik. Para ajudan berteriak-teriak dengan suara yang terdengar mendesak. Staf hotel yang kebingungan hanya bisa membawa air atau mengipasinya, tetapi kondisinya tidak membaik, malah memburuk. Baskara Widjojo masuk ke dalam aula, diikuti oleh Bimo. Wajah Baskara menegang. Ia mencoba memahami situasi, tetapi bahasa menjadi penghalang. Ia bertanya pada stafnya, tetapi mereka pun tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Mereka terus berteriak, "Pak, kami tidak mengerti," kata seorang staf. Orang yang pingsan itu adalah Syekh Rashid Al-Aradi, pimpinan negosiasi dari Dana Investasi Negara Timur Tengah. Pemegang keputusan akhir dari proposal investasi ini. Kini, ia terbaring tak berdaya karena sesak napas. Pembuluh darah di lehernya menonjol, wajahnya semakin merah, dan bibirnya mulai membengkak. Para ajudan terus berteriak. Staf grup Cakrawala yang mendengarnya semakin panik. Bagi mereka, suara itu terdengar seperti kemarahan. Nada bicaranya tinggi, isyarat tangannya pun agresif. Seseorang berbisik, sepertinya mereka marah pada kita. Mungkin mereka menyalahkan kita. Bimo menengahi, kita harus menenangkan mereka dulu. Apa tim medis sudah dipanggil? Sudah, Pak. Sedang dalam perjalanan, jawab seorang staf. Percepat kedatangan mereka. Perintah Bimo. Namun, kondisi Syekh Rashid semakin parah. Napasnya semakin berat, wajahnya semakin memerah, dan area lehernya membengkak. Tangannya menggapai-gapai udara, seolah mencari oksigen. Anindya menyaksikan semua itu dari pintu masuk. Ia mendengar kata-kata para ajudan dengan saksama. Tidak bisa bernapas. Wajahnya bengkak. Tadi dia bilang gatal. Alergi. Anindya memahami kata-kata itu. Ini bukan kemarahan, ini kepanikan. Mereka tidak marah, mereka ketakutan. Mereka mengira kolega mereka sedang sekarat. Anindya melihat ke dalam aula. Di atas meja, ada nampan berisi hidangan penutup, kue-kue kecil yang berjejer rapi, di atasnya ada hiasan. Kacang, potongan almond dan kenari yang ditaburkan di atas kue. Anindya melihat itu, lalu kembali menatap kondisi Syekh Rashid. Tangan yang mencengkeram leher, wajah yang membengkak, napas yang berat, dan kata alergi yang diteriakkan para ajudan. Semuanya terhubung. Alergi kacang. Syok anafilaksis. Anindya pernah membacanya di internet, dari video pertolongan pertama. Ia hanya melihatnya sekilas, tetapi masih teringat. Gejalanya sama persis. Anindya tidak ragu lagi. Ia berjalan menuju pintu masuk. Seorang petugas keamanan menghadangnya, menatapnya dari atas ke bawah, pakaian petugas kebersihan. Petugas itu mengangkat tangannya, area ini terlarang. Anindya menatapnya lurus. Dengan suara rendah, namun jelas, ia berkata, orang itu sedang mengalami syok anafilaksis. Dia butuh pertolongan pertama sekarang juga. Petugas keamanan itu tertegun. Anindya memanfaatkan celah itu dan menerobos masuk. Aula pertemuan menjadi senyap. Semua orang menatap Anindya, seorang gadis muda berseragam petugas kebersihan. Baskara menatapnya, Bimo juga, tak ada yang bersuara. Situasinya terlalu genting. Anindya mendekati para ajudan dan bertanya dalam bahasa Arab, apakah ini alergi? Para ajudan terkejut. Salah satu dari mereka buru-buru menjawab, benar, alergi kacang. Apakah Anda membawa obatnya? EpiPen? Tanya Anindya lagi. Ada di dalam tas. Ambil sekarang. Cepat. Ajudan itu segera berlari.
Anindya mendekati Sheikh Rashid, memeriksa kondisinya. Napasnya dangkal, denyut nadinya cepat. Wajah dan lehernya bengkak. Kesadarannya masih ada, tetapi mulai memudar. Anindya menoleh ke arah Baskara. "Kapan tim medis datang?" "Sebentar lagi," jawab Baskara. "Kita butuh oksigen. Dan tolong hubungi 119, kita harus membawanya ke rumah sakit. Sekarang juga." Baskara menatap Anindya. Ia tidak tahu siapa gadis muda ini, tetapi suaranya penuh keyakinan. Itu bukan perintah atau instruksi, melainkan langkah-langkah yang harus diambil dengan sangat tepat. Baskara berkata pada sekretarisnya, "Telepon ambulans." Sekretaris itu segera menelepon. Ajudan itu kembali dengan tas dan mengeluarkan EpiPen, lalu menyerahkannya pada Anindya. Anindya memeriksanya. Ia tahu cara menggunakannya, pernah ia lihat di video pertolongan pertama yang ia tonton berulang kali. Anindya menyuntikkan EpiPen ke paha Sheikh Rashid. Beberapa detik berlalu. Napas Sheikh Rashid mulai sedikit membaik. Belum pulih sepenuhnya, tetapi momen terburuk telah lewat. Tim medis tiba dengan tabung oksigen dan memasangkan masker pada Sheikh Rashid. Napasnya mulai stabil. Bengkak di wajahnya perlahan-lahan surut. Aula kembali hening. Semua orang menghela napas lega. Krisis telah berakhir. Baskara menatap Anindya. Gadis itu masih berlutut di samping Sheikh Rashid dengan seragam petugas kebersihannya. Namun, dari sosok itu, Baskara merasakan sesuatu, ketenangan, keyakinan, dan kemampuan. Bimo juga menatap Anindya dengan ekspresi rumit, campuran antara keterkejutan dan kewaspadaan. Siapa gadis ini? Dari mana ia datang? Mengapa ia bisa berbahasa Arab dan tahu cara melakukan pertolongan pertama? Ambulans tiba. Sheikh Rashid diangkat ke atas tandu. Para ajudan mengikutinya. Salah satu dari mereka mendekati Anindya dan berkata dalam bahasa Arab, "Terima kasih. Anda telah menyelamatkan beliau." Anindya hanya mengangguk tanpa menjawab. Aula mulai kosong saat orang-orang satu persatu keluar. Anindya hendak pergi, petugas keamanan tidak lagi menghalanginya. "Tunggu sebentar," kata Baskara. Anindya berhenti dan berbalik. Baskara mendekat, Bimo di sampingnya. "Siapa namamu?" tanya Baskara. "Anindya Putri," jawabnya. "Apa pekerjaanmu di sini?" "Petugas kebersihan paruh waktu, Pak." Baskara menatapnya sejenak, lalu bertanya, "Di mana kamu belajar bahasa Arab?" "Otodidak, Pak." "Kenapa?" Anindya tidak menjawab. Ia tidak bisa menjelaskannya. Ia tidak bisa hanya mengatakan bahwa ia suka bahasa asing. Ia juga tidak mempelajarinya untuk mencari nafkah. Mengatakan bahwa ia mempelajarinya karena ingin, rasanya tidak pantas untuk situasi seberat ini. Baskara tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berkata, "Terima kasih untuk hari ini. Tanpamu, bisa terjadi hal yang sangat buruk." Anindya menunduk, "Bukan apa-apa, Pak." Ia kemudian berbalik dan pergi, kembali ke troli kebersihannya. Tangannya gemetar. Ia masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Kain lap yang tadi ia gunakan untuk membersihkan jendela masih tergeletak di sana, mulai mengering. Anindya mendorong trolinya menyusuri koridor. Ia harus pindah ke lantai lain, masih banyak pekerjaan yang menunggunya. Rutinitasnya berlanjut. Namun satu hal yang pasti, setelah hari ini, sesuatu akan berubah. Sore itu, kabar dari rumah sakit datang. Kondisi Sheikh Rashid telah stabil dan pulih sepenuhnya dari syok anafilaksis. Negosiasi bisa dilanjutkan keesokan harinya. Dokter menambahkan bahwa jika pertolongan terlambat sedikit saja, nyawanya bisa tak tertolong. Pemberian EpiPen pada waktu yang tepat telah menyelamatkannya. Baskara merasa lega, tetapi juga cemas. Masalah penerjemah belum teratasi. Negosiasi ditunda sehari, tetapi harus dilanjutkan besok. Mereka hanya punya 1 hari untuk bersiap. Rapat darurat diadakan di ruang strategi, dihadiri oleh Baskara, Bimo, dan Kepala HRD. Di atas meja, ada daftar kandidat penerjemah, tetapi sebagian besar jadwalnya tidak cocok. Menjelang akhir rapat, Bimo mengusulkan untuk menggunakan agensi penerjemah eksternal. Biayanya mungkin lebih mahal, tetapi mereka bisa mendapatkan tenaga profesional yang pasti.
Baskara setuju dan memerintahkan agar segera diproses. Malam itu, Anindya sedang bekerja di minimarket. Ia duduk di belakang meja kasir, melayani pelanggan dari pukul 3 sore hingga 10 malam. Jadwal yang padat, langsung setelah pekerjaannya di hotel selesai, hampir tanpa istirahat. Ia makan malam dengan nasi kotak dari minimarket, produk yang mendekati tanggal kedaluarsa, dan dijual dengan harga diskon. Hari ini terasa sangat melelahkan karena kejadian tadi pagi. Peristiwa di aula pertemuan terus terbayang di benaknya, wajah Syekh Rashid, suara para ajudan, dan tatapan Baskara Widjojo. Semuanya terasa tidak nyata. Seorang pelanggan masuk, membeli mie instan dan minuman. Anindya melayaninya seperti biasa. Memindai barcode, menyebutkan harga, menerima uang, dan memberikan kembalian. Gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Pelanggan itu pergi. Minimarket kembali sepi. Hanya suara dengung lampu neon dan mesin pendingin yang terdengar. Anindya melirik jam. Masih 4 jam lagi. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum menjawab, berharap itu bukan telepon spam. Suara seorang pria yang sopan. Ia bertanya apakah Anindya adalah orang yang membantu dalam situasi darurat di aula pertemuan tadi pagi. Anindya menjawab iya. Pria itu melanjutkan, apakah besok pagi Anda ada waktu? Bapak Direktur Utama ingin bertemu dengan Anda. Anindya terkejut. Direktur Utama ingin menemuinya? Ia bertanya untuk urusan apa? Tetapi pria itu mengatakan bahwa ia tidak bisa menjelaskannya di telepon dan akan diberitahukan saat bertemu. Anindya memberitahu bahwa besok pagi ia ada jadwal kerja di hotel. Pria itu berkata, kami yang akan bicara dengan pihak hotel. Mohon datang ke kantor pusat kami pukul 10 pagi. Ia memberikan alamatnya. Anindya ragu, tetapi tidak punya alasan untuk menolak. Namun, ia merasa sedikit cemas. Ia tidak suka pergi tanpa tahu tujuannya. Tapi, menolak panggilan langsung dari Direktur Utama juga tidak mungkin. Baik, saya akan datang, jawab Anindya. Pria itu berterima kasih, lalu menutup telepon. Anindya meletakkan ponselnya, pikirannya melayang. Kenapa aku dipanggil? Apakah untuk ucapan terima kasih? Atau ada alasan lain? Waktu terus berjalan. Pukul 10 malam, pekerjaannya selesai. Anindya meninggalkan minimarket dan pulang ke kamar kosnya. Ia naik KRL 3 stasiun, dan berjalan kaki 10 menit dari stasiun. Kos-kosannya berada di sebuah gang sempit. Kamarnya di lantai 3, tanpa lift. Koridornya sempit dan pengap. Kamarnya kecil, hanya ada tempat tidur dan meja belajar. Jendelanya kecil, sirkulasi udaranya buruk. Tapi bagi Anindya, inilah rumahnya selama setahun terakhir. Ia mandi dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Apa yang akan terjadi besok? Keesokan paginya pukul 10, Anindya berdiri di depan kantor pusat grup Cakrawala. Sebuah gedung pencakar langit dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari. Lobi marmernya luas dengan langit-langit yang tinggi. Anindya mendekati meja resepsionis, menyebutkan namanya dan tujuannya untuk bertemu Direktur Utama. Setelah diverifikasi, ia diberi kartu akses tamu. Ia naik lift ke lantai teratas, sendirian. Di sana, seorang sekretaris sudah menunggunya dan mengantarnya menyusuri koridor berkarpet tebal yang senyap menuju ruang Direktur Utama. Di dalam, ruangan itu sangat luas dengan jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Baskara Widjojo duduk di belakang mejanya, Bimo berdiri di sampingnya. Keduanya menatap Anindya. Silakan duduk, kata Baskara. Anindya duduk di kursi di hadapan meja. Maaf memanggilmu mendadak, kata Baskara. Terima kasih banyak untuk kemarin. Tanpamu, bisa terjadi hal yang sangat buruk. Bukan apa-apa Pak, jawab Anindya lagi. Baskara menatapnya sejenak, lalu langsung ke pokok permasalahan. Sebenarnya, saya memanggilmu hari ini karena ada permintaan. Baskara menjelaskan bahwa perusahaannya sedang bernegosiasi dengan dana investasi negara dari Timur Tengah, dan orang yang pingsan kemarin adalah pimpinan mereka. Syekh Rashid sudah keluar dari rumah sakit dan negosiasi akan dilanjutkan besok, tetapi masalah penerjemah masih belum teratasi.
Baskara berhenti sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu menjadi penerjemah untuk kami?" Anindya terkejut, tak bisa berkata-kata. "Penerjemah, aku? Kemarin saya mendengar bahasa Arabmu. Sangat fasih. Dan kamu tetap tenang dalam situasi darurat," lanjut Baskara. "Tapi, Pak, saya bukan penerjemah profesional. Saya tahu. Tapi saat ini, kamu adalah pilihan terbaik kami," kata Baskara. Bimo menimpali, "Negosiasi ini sangat penting bagi perusahaan. Jika kamu bisa membantu kami akan siapkan kompensasi yang layak." Anindya menatap keduanya bergantian. "Saya tahu ini membebanimu," kata Baskara lagi. "Tapi kami tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu membantu kami?" Anindya berpikir, "Apa aku bisa?" Ia belum pernah menerjemahkan negosiasi bisnis. Banyak istilah teknis yang tidak ia ketahui. Bagaimana jika ia membuat kesalahan dan mengacaukan negosiasi? Namun, di sisi lain, ini adalah sebuah kesempatan. Jika ia berhasil, ia bisa membuktikan kemampuannya. Ia bisa menjadi lebih dari sekadar petugas kebersihan. Anindya membuka mulutnya. "Saya akan mencobanya." Wajah Baskara berseri-seri. Bimo juga tersenyum, tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Anindya merasakannya, tetapi tidak tahu apa. Sore itu, Anindya menerima setumpuk dokumen negosiasi, proposal investasi energi, syarat kontrak, spesifikasi teknis, semuanya dalam bahasa Inggris dan Arab. Seorang staf menjelaskan bahwa ia harus mempelajari semuanya karena negosiasi pertama akan dimulai besok. Anindya membawa dokumen tebal itu ke sebuah kafe terdekat. Ia duduk di pojok, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Setiap kali menemukan istilah yang tidak ia mengerti, ia mencarinya di ponsel. Waktu berlalu dengan cepat. Kopi di mejanya sudah dingin. Ia memesan lagi dan terus membaca, halaman demi halaman, dengan teliti. Malam tiba. Anindya baru menyelesaikan setengah dari dokumen itu. Kepalanya pening, tetapi ia tidak bisa berhenti. Besok adalah hari pertamanya. Ia membeli roti lapis untuk makan malam, lalu kembali membaca. Kafe hendak tutup, ia pun membereskan dokumennya dan kembali ke kamar kosnya. Di sana, ia terus membaca hingga subuh. Matanya terasa berat, ia hanya tidur sekejap sebelum alarm berbunyi. Pagi itu, di aula pertemuan VIP hotel, tempat Sheikh Rashid pingsan 2 hari lalu, suasananya berbeda. Meja telah ditata ulang. Tidak ada hidangan penutup, hanya air mineral dan teh. Makanan yang bisa memicu alergi telah disingkirkan. Anindya tiba lebih awal, pukul 9, 1 jam sebelum negosiasi dimulai. Ia mengenakan blus hitam dan celana abu-abu yang rapi, dengan riasan tipis dan rambut yang diikat rapi. Di mejanya, ada papan nama bertuliskan, "Anindya Putri, penerjemah." Melihat itu, jantungnya berdebar kencang. Ia menggenggam tasnya erat-erat, dan menarik napas dalam-dalam. Tim dari grup Cakrawala masuk, Baskara, Bimo, dan 5 orang staf. Baskara mengangguk pada Anindya, "Sudah siap?" "Siap, Pak," jawabnya. "Jangan gugup. Kamu pasti bisa," kata Baskara. Anindya mengangguk, tetapi tangannya yang tersembunyi di dalam tas gemetar. Bimo menatapnya dengan tatapan dingin yang menilai. Pukul 10, delegasi Timur Tengah tiba. Sheikh Rashid masuk lebih dulu, wajahnya terlihat jauh lebih baik. Ia menyalami Baskara, lalu menatap Anindya dan berhenti sejenak. "Anda yang menolong saya waktu itu, bukan?" Tanyanya dalam bahasa Arab. "Betul, Sheikh," jawab Anindya dalam bahasa Arab. Sheikh Rashid mendekat dan mengulurkan tangannya. Anindya menyambutnya. "Terima kasih. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini," katanya. Sheikh Rashid tersenyum, lalu berkata kepada Baskara, yang diterjemahkan oleh Anindya, "Pak Direktur, Anda memiliki talenta yang luar biasa di perusahaan Anda." Baskara tersenyum, "Terima kasih." Negosiasi dimulai. Agenda pertama adalah skala investasi. Sheikh Rashid berbicara, Anindya menerjemahkan. Grup Cakrawala menjawab, Anindya menerjemahkannya kembali ke bahasa Arab. Awalnya ia gugup, suaranya pelan. Tetapi lambat laun, ia menjadi lebih terbiasa.
Istilah-istilah yang ia pelajari semalam muncul di benaknya. Kalimatnya mengalir lancar, menyampaikan maksud kedua belah pihak dengan akurat. Baskara terkesan. Terjemahan Anindya tepat, cepat, dan mampu menangkap nuansa. Tidak kalah dengan penerjemah profesional. Bimo juga memperhatikannya dengan ekspresi yang semakin rumit. Gadis ini ternyata lebih mampu dari yang ia duga, dan itu membuatnya resah. 1 jam berlalu, agenda pertama selesai. Saat istirahat, Sheikh Rashid mendekati Anindya. "Terjemahan Anda luar biasa," pujinya. Ia bertanya apakah Anindya seorang penerjemah profesional. Anindya ragu, tetapi ia tidak bisa berbohong. "Bukan, Syekh. Saya belajar otodidak." Mata Syekh Rashid berbinar karena terkejut. "Lalu, apa pekerjaan Anda sekarang?" Anindya sulit menjawabnya. Haruskah ia mengatakan bahwa ia seorang petugas kebersihan? Tapi tak ada alasan untuk menyembunyikannya. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel ini," jawabnya. Syekh Rashid semakin terkejut. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kemampuan tidak diukur dari jabatan. Orang seperti Anda adalah talenta yang sesungguhnya." Hati Anindya tersentuh. Diakui karena kemampuannya, bukan jabatan atau latar belakangnya, adalah sesuatu yang sangat berharga. Negosiasi dilanjutkan dengan agenda kedua, kerja sama teknis. Istilah-istilah yang lebih rumit muncul. Anindya melakukan yang terbaik. Jika ada kata yang tidak ia ketahui, ia meminta klarifikasi dari kedua belah pihak. Syekh Rashid dengan sabar menjelaskan, dan tim grup Cakrawala juga kooperatif. Negosiasi berjalan lancar. Pukul 3 sore, negosiasi hari itu berakhir. Baskara berkata kepada Syekh Rashid bahwa ada kemajuan yang baik hari ini, dan Syekh Rashid setuju. "Saya punya satu permintaan," tambah Syekh Rashid. "Silakan, Syekh. Saya ingin penerjemah ini terus mendampingi kami selama sisa negosiasi." Kepercayaan dalam negosiasi ini telah ia buktikan. Ia menyelamatkan saya pada pertemuan pertama, dan terjemahannya hari ini sempurna. Saya ingin bekerja dengannya. Baskara berpikir sejenak. Sulit untuk menolak permintaan ini, mengingat betapa pentingnya investasi triliunan rupiah ini bagi masa depan grup Cakrawala. "Baik, Syekh. Akan kami atur," jawab Baskara. Wajah Bimo menegang saat mendengar percakapan itu. Anindya yang terus terlibat dalam negosiasi adalah hal yang tidak ia sukai. Saat semua orang mulai pergi, Baskara mendekati Anindya. "Kerja bagus hari ini. Syekh Rashid ingin kamu terus melanjutkan pekerjaan ini. Tentu dengan kompensasi yang sesuai. Upahmu 1 hari akan lebih besar dari gajimu sebulan di hotel." Anindya mengangguk. "Baik, Pak. Saya bersedia." Baskara pergi dengan puas, diikuti oleh Bimo yang berwajah masam. Anindya ditinggal sendirian di aula yang kosong. 2 hari yang lalu, ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Hari ini, kemampuannya diakui. Ia tahu, ia tidak bisa kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Ini adalah awal yang baru. Seminggu berlalu, negosiasi berjalan mulus. Anindya setiap hari datang ke aula pertemuan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Ia berhenti dari pekerjaan paruh waktunya di hotel dan minimarket. Bayarannya sebagai penerjemah jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, ia memiliki sedikit keleluasaan finansial. Namun, bebannya juga semakin besar. Ia sering tidak bisa tidur, cemas jika membuat kesalahan. Suatu malam setelah negosiasi, Baskara bertanya di mana Anindya tinggal. "Di kamar kos, Pak," jawabnya. Baskara berpikir sejenak. "Selama negosiasi ini, kamu butuh tempat tinggal yang nyaman. Akan melelahkan jika harus bolak-balik dari kos. Kamu bisa tinggal di paviliun tamu di rumah saya." Ia menegaskan bahwa ini adalah kebutuhan pekerjaan, bukan kebaikan hati. Anindya ragu, tetapi tinggal di kos memang melelahkan. Ia harus belajar hingga larut malam, dan berangkat pagi-pagi sekali, menghabiskan 2 jam di perjalanan. "Baik, Pak, terima kasih," jawabnya. Keesokan harinya, Anindya pindah ke paviliun di kediaman Baskara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu dikelilingi tembok tinggi dengan taman yang luas. Paviliun tamu itu adalah sebuah bangunan kecil yang terpisah dari rumah utama,
bersih dan nyaman, jauh lebih baik dari kamar kosnya. Anindya membongkar barang bawaannya yang hanya sedikit, beberapa setel pakaian dan beberapa buku, semua muat dalam satu tas. Ia duduk di tempat tidur, merasa semua ini seperti mimpi. Malam itu, saat berjalan-jalan di taman, ia melihat ke dalam rumah utama. Baskara sedang duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan rak buku. Beberapa hari kemudian, Baskara memintanya untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Saat berjalan di koridor rumah utama, Anindya melihat foto-foto keluarga di dinding. Foto Baskara di masa muda, istrinya, dan seorang anak laki-laki. Ia berhenti di depan foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang tersenyum ceria. Wajah itu terasa akrab. Di atas meja kerja Baskara, ada foto lain dalam bingkai, foto pemuda yang sama saat wisuda. Jantung Anindya berdebar kencang. Wajah itu sangat tidak asing. Anindya mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya ada satu-satunya foto peninggalan ayahnya, sebuah foto tua yang warnanya sudah pudar. Ia membandingkan foto di tangannya dengan foto di meja. Apakah mereka mirip? Ia tidak yakin, tetapi ada sesuatu yang sama. Sorot mata, senyumnya. Saat hendak keluar, ia melihat lagi foto-foto di koridor. Foto anak laki-laki itu seiring bertambahnya usia. Di foto terakhir, pria itu berusia pertengahan 20-an, mengenakan jas di depan kantor dengan logo grup Cakrawala di belakangnya. Anindya memperhatikan area dekat tulang selangkah kanannya. Ada tahi lalat kecil di sana. Anindya menyentuh tulang selangkah kanannya sendiri. Ia juga punya tahi lalat di tempat yang sama. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Kembali ke paviliun, pikirannya kacau. Siapa pria di foto itu? Anak Baskara. Di mana dia sekarang? Dan kenapa ia begitu mirip denganku? Pada saat yang sama, di ruang kerjanya, Baskara juga sedang berpikir. Akhir-akhir ini, setiap kali melihat Anindya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Cara bicaranya, sorot matanya, semuanya terasa akrab. Dan hari ini, saat Anindya berada di ruang kerjanya, ia melihatnya dengan jelas, tahi lalat kecil di dekat tulang selangkah kanannya, di tempat yang sama dengan putranya, Danu. Danu meninggal 15 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, pada usia 22 tahun, tak lama setelah lulus kuliah dan mulai bekerja di perusahaan. Sejak saat itu, Baskara tidak pernah membicarakannya lagi. Baskara membuka laci dan mengeluarkan sepucuk surat tua dari Danu, ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan. Ia membacanya lagi. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Ayah, jika ada sesuatu yang ayah sembunyikan dariku, tolong beritahu aku sekarang. Aku ingin tahu kebenarannya." Baskara menatap ke arah paviliun tamu yang lampunya menyala. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan, gumamnya. Tetapi hatinya berbisik, ia harus memastikannya. Negosiasi memasuki tahap akhir. 2 minggu kemudian, semua pasal utama telah disepakati. Penandatanganan akhir dijadwalkan seminggu lagi. Selama itu, Anindya semakin dekat dengan Baskara. Mereka sering berangkat dan pulang bersama. Baskara banyak bercerita tentang perusahaan, masa lalunya, dan kehidupannya. Suatu malam di dalam mobil, Baskara berkata bahwa Anindya sangat mirip dengan putranya. "Bapak punya putra?" tanya Anindya. "Dulu punya," jawab Baskara dengan nada sedih. Beberapa hari kemudian, di kantor pusat, Baskara yang sedang menuruni tangga tiba-tiba merasa pusing dan terhuyung. Ia hampir jatuh. Anindya, yang kebetulan berada di dekatnya, secara refleks menangkap dan menahan lengannya. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Anindya. "Tidak apa-apa, hanya pusing sesaat." "Terima kasih," kata Baskara. Dari kejauhan, Bimo Nugroho menyaksikan kejadian itu. Malamnya, ia mendatangi tim keamanan dan meminta rekaman CCTV dari tangga pada sore itu. Di kantornya, ia memutar ulang video itu. Terlihat jelas Anindya menahan Baskara. Namun, Bimo melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia membuka program penyunting video. Ia memotong beberapa frame tepat, sebelum Anindya menahan Baskara, hanya menyisakan adegan, saat Anindya melangkah maju dan mengulurkan tangan, sementara adegan Baskara terhuyung dihapus.
Video yang telah disunting itu kini terlihat seolah-olah Anindya mendorong Bhaskara. Sudutnya membuatnya tampak seperti itu. Bimo tersenyum puas. Keesokan harinya, Bimo menemui Bhaskara. Ia menunjukkan video yang telah disunting itu. Maaf Pak, tapi setelah saya lihat lagi, ada yang aneh dengan kejadian di tangga kemarin. Bhaskara terkejut. Apa maksudmu? Anindya menolongku. Mungkin terlihat seperti itu Pak. Tapi dari sudut lain, bisa jadi ia punya niat lain untuk mencelakai Bapak. Tentu ini hanya kemungkinan, tapi kita harus waspada. Bhaskara marah, ia tidak percaya. Tapi Bimo terus menekan, menyebutkan kondisi kesehatan Bhaskara yang kurang baik, tekanan darahnya yang tinggi. Keraguan mulai merayap di benak Bhaskara. Mungkinkah penilaiannya sedang menurun? Bimo menyarankan agar Bhaskara menjaga jarak dengan Anindya untuk sementara waktu, memintanya keluar dari paviliun demi keamanan. Malam itu, Bhaskara memanggil Anindya. Dengan berat hati, ia memintanya untuk meninggalkan paviliun. Ini hanya untuk sementara, katanya tanpa menjelaskan alasannya. Anindya merasa sakit hati dan bingung, tetapi ia tidak bisa membantah. Ia kembali ke kamar kosnya malam itu juga, merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Syekh Rashid, yang memperhatikan perubahan raut wajah Anindya yang murung, merasa ada yang tidak beres. Ia diam-diam meminta ajudannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di internal grup Cakrawala. Sementara itu, Pak Tono, sopir pribadi Bhaskara selama 20 tahun, juga merasa curiga dengan gerak-gerik Bimo. Ia ingat melihat Bimo keluar dari ruang keamanan beberapa malam yang lalu. Melalui kenalannya di tim keamanan, Pak Tono meminta untuk melihat rekaman CCTV asli dari tangga pada hari itu. Video aslinya menunjukkan dengan jelas bahwa Anindya menolong Bhaskara. Pak Tono sadar bahwa Bimo pasti telah memanipulasi video itu. Ia memutuskan untuk memberitahukannya kepada Bhaskara. Malam itu, Pak Tono menemui Bhaskara dan menceritakan semuanya. Bhaskara terkejut dan marah. Ia segera memanggil tim keamanan dan meminta video aslinya. Setelah melihat kebenarannya, kemarahannya pada Bimo memuncak. Keesokan paginya, Bhaskara mengkonfrontasi Bimo. Dengan bukti log akses CCTV dan video asli, Bimo tidak bisa mengelak. Kamu diskors sampai penyelidikan selesai, kata Bhaskara dengan dingin. Sore itu, Bhaskara menelepon Anindya dan meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa Bimo telah memanipulasinya. Ia memintanya untuk kembali ke paviliun. Di ruang kerja malam itu, Anindya kembali. Bhaskara terus berkata bahwa Anindya sangat mirip dengan putranya, bahkan tahi lalat di tulang selangka mereka pun sama. Boleh saya tahu tentang ayah Anda? Tanya Bhaskara. Saya tidak banyak tahu, Pak. Beliau meninggal saat saya berumur 5 tahun. Hanya ada satu foto peninggalannya, jawab Anindya. Boleh saya lihat? Anindya mengeluarkan foto tua yang pudar itu dari dompetnya. Bhaskara mengambilnya, tangannya gemetar. Aku kenal orang ini, katanya. Dia. Putraku, Danu. Ruangan menjadi hening. Bhaskara kemudian menceritakan kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. 15 tahun yang lalu, Danu memiliki kekasih yang tidak ia setujui karena perbedaan status sosial. Danu pergi dari rumah. Setahun kemudian, Bhaskara mendengar kabar kecelakaan itu dan baru mengetahui bahwa Danu telah memiliki seorang anak perempuan. Namun, sang kekasih menghilang bersama bayi itu. Selama 15 tahun, Bhaskara mencarinya tanpa hasil. Dan kini, Anindya ada di hadapannya. Semuanya menjadi jelas bagi Anindya, alasan ibunya tidak pernah membicarakan ayahnya, alasan ia tumbuh seorang diri. Kita perlu tes DNA, kata Bhaskara. Anindya setuju. Seminggu kemudian, saat hasil tes keluar, negosiasi pun selesai. Acara penandatanganan diadakan di aula yang sama tempat semuanya dimulai. Investasi triliunan rupiah itu akhirnya terwujud. Di hadapan media, Syekh Rashid secara khusus berterima kasih kepada Anindya. Keberhasilan ini berkat Anda. Anda tidak hanya menerjemahkan kata, tetapi membangun kepercayaan. Setelah acara, hasil tes DNA keluar. Positif. Bhaskara Widjojo adalah kakeknya. Di ruang dokter, keluarga yang hilang selama 15 tahun akhirnya bertemu kembali.
Malam itu, Baskara mengumumkan kepada staf terdekatnya bahwa Anindya adalah cucu perempuannya. Anindya pindah dari paviliun ke kamar almarhum ayahnya di rumah utama. Di sana, ia mulai mengenal sosok ayahnya melalui barang-barang peninggalannya. Baskara mulai mengajarinya tentang bisnis, berharap suatu saat Anindya bisa meneruskan perusahaan. Sheikh Rashid juga menawarinya pekerjaan sebagai penerjemah di Timur Tengah. Anindya bimbang antara tinggal bersama kakeknya atau mengejar jalannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Anindya memutuskan untuk menerima tawaran Sheikh Rashid, tetapi dengan syarat ia bisa bolak-balik antara Timur Tengah dan Jakarta. Baskara mendukung keputusannya. Rumah ini akan selalu menunggumu pulang, katanya. 3 bulan kemudian, Anindya kembali dari perjalanan pertamanya. Di dalam mobil menuju rumah, ia berkata pada kakeknya, "Di sana aku belajar banyak, Kek. Aku sadar bahwa menerjemahkan bukan hanya soal memindahkan kata, tapi memindahkan hati, menghubungkan dua dunia yang berbeda. Itulah yang ingin aku lakukan." Baskara tersenyum bangga. Malam itu di ruang kerja, keduanya mengenang saat pertama kali bertemu. "Dulu aku tidak tahu kamu cucuku," kata Baskara. "Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, seharusnya aku merasakannya dari tatapan matamu, caramu berbicara." "Aku juga tidak tahu, Kek," jawab Anindya. "Tapi anehnya, aku selalu merasa nyaman di rumah ini, di dekat kakek." Keduanya tersenyum. Ikatan darah memang tidak bisa dibohongi. Beberapa bulan kemudian, grup Cakrawala mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan proyek kerja sama baru mereka dengan dana investasi negara dari Timur Tengah. Di atas panggung, Baskara Widjojo berdiri di depan mikrofon, dan di sampingnya, Anindya berdiri sebagai penerjemahnya. Sheikh Rashid hadir melalui panggilan video, tersenyum dari layar. "Proyek ini dimulai dari sebuah kepercayaan," kata Baskara. "Hasil dari keberanian dan kemampuan satu orang." Anindya menerjemahkannya dengan suara yang jelas dan mantap. Setelah tepuk tangan meriah, Anindya berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot meneranginya. Setahun yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan berada di sini. Tapi sekarang, ia berdiri dengan percaya diri. Ia mengucapkan kalimat yang sama seperti di awal cerita, "Minggir, biar saya yang menerjemahkan." Lalu dalam hati, ia menambahkan, "Dan sekarang, juga hidup saya." Lampu bersinar terang. Anindya tersenyum. Ini adalah awal yang baru.